Please. Yang saya hormati Ibu Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi beserta jajarannya dengan timnya. Punten, suara saya kedengeran enggak ya? Kedengeran. Oh iya. Yang terhormat narasumber dari Poltekkes Kementerian Kesehatan, Ibu Witri Priyawanti Putri Magister Gizi, para bidan perwakilan Puskesmas Kota Bandung, para ibu hamil, dan juga para peserta webinar yang berbahagia. Ibu, Bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera, salam sehat, sampurasun. Halo, kok nggak ada yang bales sih? Oke. Halo, Dok. Biar ngetes suara nih, gitu. Rampes. Oke, off-kan kembali ya. Ya. Salah satu misi Kota Bandung yang sudah kita ketahui adalah mewujudkan Kota Bandung yang yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis dengan membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. Untuk untuk berstrategi pada mencapai misi tersebut, yaitu dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu tetap meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, budaya hidup yang sehat atau berperilaku hidup yang sehat. Juga mempertahankan mutu pelayanan kesehatan, baik di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Hal ini juga seiring dengan amanat Presiden Jokowi bahwa pembangunan sumber daya manusia itu dimulainya dari bagaimana terjaminnya kesehatan ibu hamil, terjaminnya kesehatan bayi dan balita, bahkan terjaminnya kesehatan anak sekolah, prasekolah ataupun sekolah, sehingga disitulah cikal bakal manusia tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi kematian ibu ataupun kematian bayi dan balita. Bapak Ibu semua yang saya banggakan bahwa kehamilan itu adalah hal yang paling kita idamkan, paling kita dambakan, bahkan itu menjadi suatu kebahagiaan buat keluarga kita. Nah, bagaimana bisa mempertahankan kualitas ibu tersebut juga janinnya, tentunya perlu usaha dan upaya yang baik dari ibu, bahkan keluarga keluarga dari satu rumah yang ada. Bagaimana memberikan kesehatan pada ibu hamil, karena kesehatan tersebut sangat menunjang proses daripada kehamilan, terus proses perkembangan janin di dalam kandungan sampai dengan nanti anaknya lahir dan anaknya berkembang. 1000 HPK ya. 1000 hari 1000 HPK teh 1000 hari apa Bu? Nah itu 1000 HPK ya. Nah, jadi butuh energi yang kuat, butuh energi yang baik. Dari mana sumbernya? Tentu dari gizi, gitu ya. Tentu dari gizi. Terkadang gini, yang pernah saya alami waktu saya hamil ya, bahkan mungkin ibu-ibu semua juga pernah mengalami. Di trimester 1, trimester 2 itu seringnya mual, muntah, ya. Kadang-kadang terlalu manja, nggak mau minum susu, nggak mau makan makanan yang berbau-bau amis gitu ya. Padahal yang berbau amis itu proteinnya tinggi gitu. Dan pada trimester 1 itu
justru perkembangan otak, ya, pertumbuhan organ-organ di dalam itu adalah di trimester 1, trimester 2. Sehingga butuh tenaga yang kuat untuk membentuk organ-organ tersebut sih. Sehingga gizi harus banyak proteinnya, ya, dan gizi-gizi yang lain itu harus banyak asupannya buat kita karena membentuk tadi. Karena dari situ perkembangan janin pada saat nanti bagaimana kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang kuat, sukses, dan menjadi dambaan keluarga kita dan juga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sehingga diharapkan pada pertemuan kali ini bagaimana status gizi ibu dipertahankan. Tentunya di webinar ini pesan-pesan gizi seimbang bagi ibu hamil agar terhindar dari kekurangan energi kronis nanti akan disampaikan oleh Ibu Witri. Seperti apa kebutuhan ibu hamil, makanan yang bagaimana, tanyakan saja ibu-ibu hamil kepada Ibu Witri, gitu ya, karena butuh sekali sekarang, jangan sampai kita kekurangan energi protein pada saat trimester 1, trimester 2, bahkan sampai dengan menjelang kehamilan, karena proses-proses tadi yang saya bilang, proses mulai dari kehamilan, terbentuknya organ di dalam tubuh janin perkembangan dalam tubuh ibu hamil sampai dengan proses kelahiran sampai nanti bayinya pun di luar daripada kehidupan, itu jangan sampai terlewatkan protein apa atau makanan apa yang bergizi yang baik buat ibu-ibu, gitu ya. Mudah-mudahan pada webinar kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi ibu hamil, bagi keluarganya, bagi kita yang ada di pemerintahan, sehingga angka stunting dapat menurun, kematian ibu hamil dan juga kematian bayi balita bisa kita tekankan, kita bisa turunkan. Kami sampaikan ucapan selamat mengikuti webinar kelas ibu ini. Semoga materi diterima dan bisa diikuti sampai dengan akhir. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar ini kita buka. Demikian saya sampaikan. Maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabid atas saran dan pembukaannya secara resmi pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga ibu-ibu hamil di Kota Bandung ini asupan gizinya lebih meningkat dan lebih optimal sehingga angka kematian ibu dan di Kota Bandung menurun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin izin Bu, kita foto bersama terlebih dahulu Bu. Mangga, silakan. Ayo yang mau dandan dulu. Siap. Mangga dibuka dulu videonya, ibu-ibu semua yang masih off videonya kami persilakan untuk membukanya. Bergaya ini, bergaya nggak? Boleh Dok, dari Dok. Ya, ayo untuk yang pertama, gaya pertama, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide-nya 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3.
Ada. Atur nuhun Bu Kabin, mungkin acara kita langsung lanjut, yaitu Bu Witri sudah hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Enggak, silakan dilanjut ya. Mohon izin saya ada kegiatan dulu dengan bidang Yankes. Terima kasih. Bu Kabin, hatur nuhun. Bu Witri, punten Bu Witri. Mangga Bu Kabid, hatur nuhun. Ya, ibu-ibu semuanya masih semangat? Ya, acara selanjutnya yaitu tentang pemaparan atau sharing ya dari Ibu Witri langsung dari bagian gizi dari Poltekkes Kemenkes Bandung tentang pesan gizi seimbang bagi ibu hamil agar terhindar dari kekurangan energi kronis. Kepada Ibu Witri, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Lilis atas perkenalan singkatnya. Izin saya share screen langsung boleh ya? Boleh, Bu Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ada Bapak juga mungkin ya, Bapak Ibu lah ya. Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kabid ya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ibu Dr. Teresia, Ibu Lilis nih dari Kesga Kota Bandung, dan juga mungkin ada teman-teman dari Puskesmas dan ibu-ibu hamil yang ada di Kota Bandung. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan ya, terima kasih banyak nih dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, saya diberikan kesempatan untuk sharing mungkin ya, bukan pemaparan tapi sharing berbagi antar ibu-ibu nih ya, karena kebetulan saya juga ibu-ibu ya, antara ibu-ibu gitu, jadi antara ibu ibu hamil ya, karena sudah lewat masa hamilnya, dengan ibu-ibu hamil yang mungkin sekarang ada di Zoom ataupun calon-calon ibu hamil ya. Suara saya apakah sudah terdengar cukup jelas Bu Lilis dan ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini? Semoga jelas ya. Jelas, Bu. Ya, mohon izin Bu Lilis ataupun Bapak Ibu yang ada di Zoom, kalau misalnya saya ada gangguan koneksi atau suara saya terputus dan lainnya, tolong saya diingatkan saja supaya saya bisa mengulang mungkin dari mana tadi saya terputusnya ya. Baiklah ibu-ibu, Bapak Ibu nih ya, semoga ada Bapaknya sih tadi saya lihat ya, Bapak Ibu. Mungkin kebanyakan 80% ibu-ibu ya. Hari ini saya akan berbaginya tentang pesan gizi seimbang bagi ibu hamil nih, agar terhindar dari kekurangan energi kronis atau KEK. Nanti kita akan lihat apa itu KEK dan gimana sih tips dan triknya supaya kita bisa terhindar dari KEK ini ya. Namun sebelum masuk ke materi ataupun sharing-sharingnya ya, saya kenalan dulu ya, mungkin ibu-ibu di sini belum kenal juga nih siapa nih ibu ini ya. Jadi nama saya Witri Priawanti Putri. Sebenarnya tugas utamanya ya seorang istri tentunya ya, ibu dari 2 orang putri. Tapi saat ini saya punya side job ya. Side jobnya atau tugas tambahannya adalah sebagai dosen di jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bandung, juga sebagai seorang ahli gizi ya, juga aktif di Persagi Persatuan Ahli Gizi Jawa Barat. Supaya kenapa dilihatin foto anaknya gitu ya, nanti kalau pas di-share mungkin izin nanti saya hapus ya foto-fotonya, ini hanya untuk memperlihatkan saja kalau saya juga pernah hamil gitu ya, pernah ada di posisi ibu semuanya mungkin ya, dan nanti kita saling berbagi, curhat gitu ya, bagaimana sih perasaannya ketika menjadi seorang ibu hamil, kebutuhannya tinggi, meningkat, tapi dalam sisi lain terkadang kita tuh males gitu ya, ada suka ada rasa mual, ada rasa muntah, bahkan nggak ada masa mual dan muntah pun kadang kita males saja gitu, mager ya, pengennya diikutin gitu, pengen makannya misalnya terus ya, padahal ya nanti kita lihat sebenarnya pada saat kehamilan ini ya, ini adalah masa yang penting untuk kita mendapatkan satu makanan yang seimbang, yang beragam, sehingga nanti kita mendapatkan status gizi yang optimal untuk tumbuh kembang janin kita atau calon anak kita nantinya. Baik, nanti kita akan berbicara tentang ini dulu Bu ya, tentang masalah gizi pada ibu hamil gitu ya. Jadi masalahnya apa sih? Kadang orang-orang tuh kan biasanya kita susah untuk mengadopsi atau mengadopsi atau mengadaptasi pola makan yang baik atau pola hidup yang sehat kalau belum sakit.
gitu ya. Jadi orang tuh kadang kalau belum kerasa sakit, kalau merasa baik-baik saja, sehat-sehat aja gitu ya, seenaknya aja gitu pola hidupnya atau pola makannya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ada masalah gitu ya, sudah kerasa sakit tertentu, ada keluhan gitu ya, baru iya baru tersadar dan baru oh iya kemarin-kemarin teh seperti ini, kemarin-kemarin tuh kebanyakan makan ini, kemarin-kemarin teh nggak mau makan, kemarin-kemarin teh seperti ini, seperti itu gitu ya, sehingga barulah mau berubah. Tapi kan harapan kita jangan terjadi dulu masalah, baru kita mau berubah ya. Tapi kita ingin memprevent atau mencegah terjadinya masalah. Oleh karena itu nanti kita lihat masalah yang pada ibu hamil itu seringnya tuh apa aja dan apa sih penyebabnya dan bagaimana kita cara untuk mencegah masalah tersebut supaya tidak terjadi pada diri kita gitu ya. Nanti kalau di sini tentunya tentang masalah gizi, penyebabnya apa, terus nanti gimana sih sebenarnya kebutuhan zat gizi pada ibu hamil ini gitu ya. Ada beberapa pesan yang nanti ingin saya sampaikan mengenai gizi seimbang bagi ibu hamil dan tentunya ada tips-tips ya, dan diakhiri nanti ditutup dengan menu-menu bagi ibu hamil yang mungkin nanti bisa diadaptasi oleh ibunya. Kalau ada bapak-bapaknya juga boleh ya, jadi nanti bisa mendukung, mensupport ibu-ibunya ya, istrinya ketika nanti hamil atau yang sekarang sedang hamil untuk menyemangati ibu-ibunya. Ayo Bu, makan sehat Bu, ayo Bu, makan gizi seimbang ya. Oke, kita bicara dulu tentang masa kehamilan nih Bu ya. Kalau kita ngomongin soal kehamilan, kalau wanita sepertinya kita semua setuju ini adalah merupakan masa-masa yang spesial ya, momen-momen yang penting bagi kehidupan seorang wanita, di mana kita benar-benar merasa, ternyata ini adalah benar-benar kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa ada di dalam perut kita gitu ya, ada makhluk hidup nih yang harus kita jaga gitu ya, dari ada di dalam rahim kita. Itu kita merasakan untuk pertama kalinya adanya makhluk hidup lain yang spesial. Mungkin semuanya juga merasakan seperti itu ya, yang belum hamil gitu, yang berencana untuk hamil juga nanti akan merasakan ini benar-benar momen penting dan momen-momen yang spesial ya. Selain itu juga terjadi perubahan-perubahan nih pada tubuh kita ya, secara fisiologis maupun secara psikologis. Kadang kalau misalnya hamil tuh kan kita kerasa ya, bentuk badan tuh berubah gitu, sama seperti kita merasakan waktu pertama kali pubertas mungkin ya, kita terjadi perubahan-perubahan hormonal, perubahan fisik. Begitu juga ketika kita hamil ya, ada perubahan-perubahan fisiologis, mungkin menambah berat badan, kemudian adanya janin di rahim sehingga perut menjadi membesar gitu ya. Belum nanti kalau udah trimester akhir rasanya ada rasa engap gitu ya, ada rasa pegal, ada kram dan lainnya. Kalau misalnya di awal-awal biasanya kita lemas gitu ya, terus kita ngerasa mual, muntah, macam-macam, dan itu pun berbeda-beda ya antara satu ibu hamil dengan ibu hamil lainnya, tentu akan berbeda-beda gitu perasaannya ataupun rasa ketika hamilnya. Jangankan berbeda orang ya, kita sama gitu ya, hamil anak pertama sama anak kedua juga merasakan perbedaan ya. Saya juga merasakan hal seperti itu ketika hamil anak pertama, jag-jag nih Bu ya, jag-jag bisa nih, umur masih 24 apa 24 atau 25 tahun gitu ya untuk ketika hamil anak pertama, jag-jag pisan gitu ya. Jadi rasanya tuh kuat lah ya, begitu hamil anak kedua itu sudah di atas 30 tahun, aku merasa jompo gitu ya, kalau bahasanya anak sekarang gitu ya, aduh rasanya jompo gitu ya, banyak keluhan dan lainnya, ada mual muntah dan lainnya gitu, ada rasa mual, nggak pengen makan itu. Nah, bagaimana untuk melawan itu semua ya Bu? Kehamilan ini kan terjadi 40 minggu ya, biasanya dibagi menjadi 3 periode, ada trimester 1 atau 3 bulan pertama, kemudian ada trimester 2 di 3 bulan setelahnya ya, 6 bulan, kemudian trimester 3 sampai 9 bulan atau sampai 40 minggu. Nah, semoga ini cukup jelas ya Ibu-ibu. Saya hanya ingin bukannya pengen bikin ibu-ibu pusing, enggak ya Bu ya, nggak usah pusing lihat gambar ini, enggak. Saya cuma ingin memperlihatkan ibu-ibu bahwa perjalanan si janin ini yang ada di rahim kita ya, dari minggu pertama sampai
full term atau misalnya minggu dia siap untuk dilahirkan di trimester 3, seperti ini loh perjalanannya. Jadi ketika ibu-ibu berada di posisi tersebut, misalnya yang saya merahin pertama itu trimester 1 ya Bu ya, dari minggu pertama sampai minggu ke-12 misalnya ya, sampai minggu sekitar 12 minggu pertama, ini kita lihat ternyata wah, ini pertumbuhan dan perkembangan dari janin ini begitu pesatnya di trimester pertama ya. Ini begitu semua organ-organ seperti tadi yang diceritakan oleh Ibu Kabid ya, bahwa organ-organ kemudian ini banyak berkembang di trimester pertama ya. Kita lihat di sini ada mata, hati, ya, pendengaran gitu, semuanya, otak ya. Ini semuanya terjadi hampir sempurna di trimester pertama ya. Ini kita lihat ibu-ibu ya, bahwa ini wah ternyata banyak sekali nih yang terjadi di trimester pertama. Sampai otak ini kan udah hampir sempurna nih ya. Nanti di sini di trimester 2 ini tinggal penyempurnaan, ada beberapa lagi yang berkembang ya. Nah, nanti di trimester ketiga ini istilahnya kayak tinggal ngegedein nggak sih ya ibu-ibu ya? Jadi semuanya udah lengkap, ini tinggal mematangkan semua organ-organ ya. Anak biasanya di trimester 2 ini udah mulai membuka mata, bisa kita mulai mendengar pertama kali diberikan roh gitu ya. Di sini di trimester akhir anak sudah bergerak, bisa kita suka ngerasa gerakannya dan lainnya ya. Tapi yang utama lihat ini di trimester pertama, organ-organ dan otak ini banyak berkembangnya di trimester pertama. Sekarang ibu-ibu coba yang sedang hamil atau yang pernah hamil, coba flashback lagi, ingat-ingat kembali ketika dulu hamil di trimester pertama rasanya seperti apa makanan yang kita konsumsi. Ya kan? Biasanya kita memanjakan diri dengan anggapan bahwa ibu hamil trimester pertama ini udah wajar makannya sedikit karena ada mual muntah dan lainnya gitu ya. Kita ngerasa malas dan lain-lain, satu hal dan lainnya gitu ya. Suka ada yang ngerasa mual, muntah, bahkan yang nggak ngerasa mual dan muntah juga ngerasanya nggak mau makan aja terus diikutin gitu, nggak mau makan. Padahal kita lihat di trimester pertama ini anak kita itu berkembangnya begitu pesat untuk organ-organnya dan otaknya di trimester pertama sampai trimester 2 ya. Wah, kita ngerasa dosa nih kalau misalnya ketika di trimester 1 ternyata yang sedang berkembang begitu pesat yang kita makan ya cilor, apalagi cilok ya, apalagi banyak kan ya, peracian lah semuanya ya. Kalau di Bandung itu kan kayaknya asosiasi aci se-Indonesia itu adanya di Kota Bandung di Jawa Barat ya. Kita tuh cuman olahannya sama dari aci, cuman namanya aja yang berbeda-beda. Habis itu minumnya misalnya teh manis, cuma makannya itu aja gitu ya. Kita ngikutin karena dari mulut tuh rasanya pengennya makan itu. Terus kita ngikutin aja maunya mulut gitu ya. Padahal kalau kita hafal, kalau kita paham dan kalau kita sadar gitu ya, anak saya membutuhkan nutrisi yang lengkap gitu ya. Mulut pengennya itu, tapi kita tahu di otak dan di hati kita nurani ingin memberikan yang terbaik buat anak kita pasti akan berjuang melawan mulut mau apa, tapi yang makan adalah otak dan hati kita. Kita makan sayur, kita makan buah, kita makan ikan, kita makan telur, makan makanan yang seimbang gitu ya, nggak ngikutin cuman mulut aja gitu ya. Jadi makan antara mulut sama otaknya barengan gitu ya. Nah, ini yang ingin saya tekankan ya. Nanti di trimester 2, trimester 3 nanti bisa ngikutinnya. Biasa kalau di trimester 2 dan 3 ini kan udah mulai enak ya makannya, biasanya ibu-ibu malah lebih banyak ya. Nah, kalau misalnya ibu-ibunya itu mengikuti keinginannya seperti itu gitu ya, memanjakan dirinya sendiri dengan mengikuti apa yang diinginkan, yang dirasa-rasa gitu ya, akhirnya ya ibunya ini tentunya akan kekurangan zat gizi atau defisiensi ya ibu-ibu ya. Jadi karena ketika hamil ini betul kebutuhan zat gizi kita akan meningkat karena kita bukan hanya butuh gizi buat diri sendiri, tapi buat anak kita juga makannya sumbernya dari kita gitu ya. Ini ibarat rumah nih, kita orang-orang yang di dalamnya, yang tinggal di dalamnya supaya sehat, supaya dapat bertumbuh kembang dengan baik, tentu ini rumah harus menyediakan yang terbaik dong ya. Rumahnya harus bersih gitu ya,
terawat, sehingga yang tinggal di dalamnya juga sehat dan lainnya. Nah, ibu-ibu nih kalau misalnya tidak mengkonsumsi makanan yang baik, yang optimal dan gizi seimbang dan beragam, ya ataupun kekurangan, sehingga akan menimbulkan masalah pada masa kehamilan. Jadi kebutuhannya meningkat, tapi asupannya sedikit, gitu ya, lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Kalau seperti itu, seperti timbangan yang enggak seimbang ya Bu ya, kiri kanan gitu ya. Jadi akhirnya yang dibutuhkan itu lebih banyak, tapi yang masuk lebih sedikit, sehingga menyebabkan masalah defisiensi zat gizi. Ya, salah satunya yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia defisiensi zat besi. Untuk zat gizi mikronya, ya zat gizi mikro itu adalah zat gizi yang sedikit diperlukan oleh tubuh, tapi tetap fungsinya itu penting ya, dan kekurangan energi kronis. Nah, kalau ini kekurangan defisiensi zat gizi makronya yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Jadi kekurangan energi. Nah, ini kita bisa lihat ya dari 6 dari 10 ibu hamil ini mengalami kekurangan nutrisi nutrisi mikro dan protein ya. Nah, ini dua ini yang paling sering terjadi ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai yang masalah kekurangan energi kronis. Namanya aja kekurangan energi kronis ya, maka bisa kita simpulkan KEK itu adalah di mana kejadian seorang wanita gitu ya mengalami malnutrisi ataupun kekurangan suatu zat gizi terutama energi dalam jangka waktu yang panjang ya, karena namanya kronis gitu ya. Jadi kekurangan energi kronis biasanya ditandainya dengan apa nih? Dilihatnya dari lingkar lengannya. Makanya kalau dulu suka ada yang ngelihat udah mau nikah nih gitu ya, udah mau lihat, coba lihat dulu badannya udah gede belum. Kalau udah besar ya boleh nikah, berarti kan udah udah siap untuk hamil gitu ya. Sebenarnya yang dilihat adalah lingkar lengan atasnya ya. Dari lingkar lengan atas nih ya, di sini ibu-ibu kalau misalnya kurang dari 23,5 cm itu termasuk ke KEK atau kekurangan energi kronis. Siapa saja yang biasanya rentan terkena KEK ini? Ibu hamil, iya. Wanita usia subur, kita nih ibu-ibu ya, wanita usia subur, remaja, anak-anak remaja. Nah, biasanya ibu-ibu hamil yang KEK ini juga bawaan dari dia sebelum hamil. Jadi misalnya pas remajanya atau sebelum menikahnya juga udah kurus gitu ya, atau terkena KEK, atau KEK ke bawah waktu hamil juga akhirnya menjadi ibu hamil yang KEK. Jadi kalau di Indonesia kejadiannya waktu tahun 2018 ini masih cukup tinggi, di atas 10% ya, 17,3%. Namun di tahun 2020 ini ternyata mengalami penurunan, alhamdulillah nih ya, sudah di bawah 9,7%. Nah, untuk Jawa Barat sendiri, ini saya ambil dari datanya Kemenkes tahun 2020, ini sudah berada di bawah angka nasional ya, 6,4%. Jadi kalau berdasarkan cut-off point-nya WHO gitu ya, bahwa ini termasuk ke dalam masalah kesehatan masyarakat yang kategori ringan ya. Wah, ringan nih angkanya gitu ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana dampaknya. Meskipun masalahnya mungkin sudah menurun, tapi kita tetap wajib untuk menghindari ibu-ibu hamil dari terjadi KEK pada ibu hamil. Kenapa? Karena dampaknya ibu-ibu. Ya, kita lihat kalau ibu-ibu malah pokoknya yakin kalau ngomongin soal makanan buat diri sendiri, kadang kita suka abai. Ya udahlah, nggak apa-apa. Orang nanti juga yang rugi diri sendiri gitu ya, paling nanti yang sakit diri sendiri. Tapi kalau kita udah ngomongin soal anak gitu ya, yang sakitnya anak, mempengaruhi status gizi anak, kepintaran anak, tumbuh kembang anak, nih baru kita melotot biasanya ya kan, baru kita aware, terus kita oh ya jangan sampai anak kita seperti itu, nggak mau anak kita seperti itu. Nah ini kita lihat dampaknya ibu-ibu, kalau ada seorang ibu hamil yang KEK, ya dampaknya bisa terjadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga ke janin yang dikandungnya. Ya, jadi ketika ada seorang ibu hamil yang KEK, untuk dirinya sendiri, dia akan beresiko untuk terjadinya komplikasi saat kehamilan. Misalnya anemia, kemudian mudah terkena penyakit infeksi, sehingga terus berlanjut status gizinya turun, terus punya infeksi dan lainnya ya. Dan ketika nanti melahirkan itu beresiko untuk terjadinya pendarahan ya, sehingga ini akan meningkatkan risiko morbiditas maupun mortalitas pada ibu dan bayi yang dan janinnya ataupun nanti bayi yang akan dilahirkannya ya. Jadi untuk janinnya itu sendiri apa? Nanti ibunya ini beresiko untuk melahirkan anak misalnya yang lahir terlebih dulu atau
atau prematur gitu ya, belum waktunya sudah melahirkan gitu ya, prematur, kemudian anak-anak yang berat badan lahirnya rendah ya. Jadi melahirkan bayi dengan berat badan yang dikurang dari 2.500 gram ya. Nah, pada anak-anak yang lahir secara prematur, yang lahirnya BBLR berat badannya kurang ya Bu ya, ini pasti biasanya kalau misalnya ketika dia lahir dan tumbuh kembangnya tidak dapat mengejar tumbuh kembangnya ya, sehingga terjadinya asupan yang kurang ini ya, baik itu energi, protein, vitamin dan mineralnya, anak-anak ini akan beresiko untuk terjadinya stunting di kemudian hari ya. Stunting mungkin sering dengar juga, dan juga ada juga yang menjadi obesitas misalnya ya, resiko menjadi obesitas. Ada juga anak yang defisiensi zat gizi yang mikro ya, zat gizi mikro, misalnya vitamin dan mineral, vitamin A, vitamin C dan lainnya ya. Nah, pada anak-anak ini yang stunting gitu ya, ke depannya dia akan beresiko juga untuk terkena penyakit tidak menular seperti jantung koroner, diabetes mellitus, penyakit stroke ya, dibandingkan dengan anak-anak yang sehat yang mempunyai status gizi yang optimal dan yang tidak stunting atau yang normal misalnya ya. Belum kita ngomongin soal kecerdasan, belum kita ngomongin soal IQ, belum kita ngomongin pertumbuhan dan perkembangannya yang terlambat ataupun terhambat. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dampaknya gitu ya, begitu jauh ya. Nah, anak-anak ini kalau seperti itu kita harapkan dia bisa menjadi penerus bangsa yang produktif. Kalau misalnya status gizinya kurang, stunting atau dan lainnya, ini malah nanti dia akan kehilangan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka gitu ya. Akhirnya kita bersedih deh karena kita misalnya pola hidup kita yang kurang sehat, pola makan kita yang kurang bagus, jika nanti menyebabkan dapat mempengaruhi status gizi dan pola kesehatan anak kita ke depannya, tentunya kita akan menyesal gitu ya nanti ke depannya. Oleh karena itu, supaya nggak nyesel, kita harus mencegah sedari sekarang ya. Nah, ini sering kita sebut itu ibu-ibu, kita tuh harus bangga menjadi seorang wanita ya. Wanita ini adalah yang akan melahirkan dan membesarkan para calon-calon penerus bangsa gitu ya. Oleh karena itu peran wanita ini sangat penting ya dalam kehidupan manusia ya. Dalam status kehidupan manusia ini sangat penting peran seorang wanita. Kenapa penting gitu ya? Karena kita lihat nih Bu ya, kalau misalnya ada ibu hamil yang KEK nih ya, kenaikan berat badannya rendah ya, kemudian nanti melahirkan anak yang BBLR tadi ya, yang berat badan lahirnya rendah, anak ini akan beresiko menjadi balita yang KEP, nanti begitu dia remaja terjadi gangguan pertumbuhan, bisa jadi stunting, begitu dia nanti menjadi remaja KEK, begitu remajanya KEK, wanita usia menjadi wanita di usia suburnya KEK, menjadi ibu hamil yang KEK, terus begini muter-muter nggak ada habisnya ya, nanti ketika usia lanjut kurang gizi dan lainnya. Oleh karena itu kita harus mengkat ini semua ibu-ibu, kita harus coba untuk mencegah ini supaya tidak terjadi muter-muter gitu ya. Gimana caranya? Kita potong dari sini ya. Buat ibu-ibu yang di sini yang berencana untuk hamil, pastikan status gizinya sekarang baik ya, pastikan mempunyai pola makan yang baik. Begitu hamil sudah punya persiapan yang baik, tubuhnya status gizi optimal, punya cadangan dan lainnya. Ketika hamil, terapkan pola makan yang seimbang ya, gizi seimbang, beraneka ragam dan lainnya, supaya nanti ketika melahirkan juga anaknya sehat lah, kelahirannya juga lancar ya. Jadi ini peran status gizi wanita ini sangat penting ya untuk keberlangsungan kehidupan anak-anak kita ke depannya. Mungkin ibu-ibu di sini juga pernah dengar tadi 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK tadi Bu Kabid juga menyebutkan ya peran ibu hamil pada masa 1000 HPK, karena 1000 HPK ini dimulai dari masa anak kita dalam kandungan ya sampai anak kita berusia 20 tahun, menit tua amat ya, sampai 2 tahun maksudnya ya. Jadi masa anak dalam kandungan sampai anak 2 tahun ini adalah sering disebut dengan windows of opportunities atau sering disebut dengan golden period ya.
Jadi pada masa-masa ini adalah masa-masa yang penting yang harus kita pastikan bahwa kita mengkonsumsi makanan yang baik, yang seimbang, mempunyai status kesehatan dan status gizi yang optimal, yang normal gitu ya, sehingga nanti anak-anak kita juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik gitu, sesuai dengan potensinya masing-masing ya, sesuai dengan potensi anak kita. Jadi harus kita dukung dengan asupan yang seimbang, asupan yang baik gitu ya. Tadi kita sudah bahas kalau kurang apa yang bisa terjadi ya. Jadi pemenuhan asupan gizi pada 1000 HPK ini akan menjadi sangat penting. Kalau misalnya pada usia tersebut anak tidak mendapatkan asupan gizi yang optimal, ini anak tersebut akan beresiko terjadi penurunan status gizi dan yang sebenarnya bisa kita cegah dari awal. Jadi yang namanya nanti slogan Jabar zero new stunting itu benar-benar bisa kita dapatkan. Harus dari kapan ya? Dari sekarang gitu ya. Nah, jadi gimana nih ibu-ibu supaya misalnya terhindar dari KEK ini gitu ya? Gimana dong gitu ya supaya saya tidak termasuk ke golongan-golongan tadi yang kurang lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm gitu ya, yang sebut KEK ya. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya harus penuhi asupan gizi seimbang sedari dini ya. Bukan hanya untuk ibu dini ya, ada yang namanya ibu dini di sini ya. Bukan hanya untuk ibu dini tapi untuk kita semua sedari sekarang ya, tidak ada kata terlambat, is better too late than never katanya ya, kata orang Jerman, kata orang Sunda, kata orang mana itu ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi sekarang yang sudah tahu, ayo kita penuhi asupan gizi yang baik, yang seimbang sedari sekarang gitu ya. Seperti apa kebutuhan gizi yang seimbangnya untuk ibu-ibu hamil ya. Nah, sekarang kita akan mulai bahas nih ibu-ibu untuk kebutuhan zat gizi pada ibu hamilnya. Mungkin ibu-ibu di sini sering dengar ya, kalau kita hamil karena kita ada anak di dalam rahim gitu ya, di dalam tubuh kita ada janin gitu ya, harus makannya lebih banyak 2 kali lipat gitu ya, atau 2 kali lipat maka seueuran ya Bu ya. Jadi betul kalau misalnya kebutuhan zat gizi ataupun kebutuhan energi pada seorang ibu hamil apakah meningkat? Iya, tentunya akan meningkat. Tetapi tidak juga menyebabkan ibu-ibu itu harus makan 2 kali lipat lebih banyak. Misalnya jadi pertama makan pagi misalnya biasanya makan nasi kuning 1 mangkok jadi 2 mangkok gitu ya. Enggak seperti itu juga. Nanti kita lihat ya untuk yang disebut dengan peningkatan porsinya seberapa banyak gitu ya. Nah, jadi ibu hamil ini kebutuhannya meningkat. Nah, karena kebutuhannya meningkat, ini harus dipenuhi nih semua kebutuhan zat gizinya, baik zat gizi mikro maupun zat gizi makronya. Diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan janinnya. Apa sih yang tadi Bu itu ngomongin ada zat gizi makro, zat gizi mikro gitu ya. Nah, ibu-ibu, zat gizi makro ini adalah kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Contohnya adalah sumber karbohidrat, nasi gitu ya Bu ya. Nah, itu zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Karbohidrat ini merupakan sumber dari energi. Kemudian ada zat gizi makro yang kedua adalah protein. Ini dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi penting banget seorang ibu hamil untuk konsumsi makanan yang sumber protein ya. Itu zat gizi makro. Kemudian ada lemak, itu juga zat gizi makro. Ya, dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, kalau zat gizi mikro apa? Ya, zat gizi mikro ini adalah kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang sedikit ya. Tapi jangan mentang-mentang dibutuhkan oleh tubuh kita sedikitnya atau teu dah dituang dasar etik iya gitu ya, kebutuhannya udah cuma sedikit gitu ya, belum tentu juga ibu-ibu ya. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit, meskipun kebutuhannya sedikit tetap harus dipenuhi oleh tubuh kita ya. Karena zat gizi mikro ini seperti vitamin dan mineral ya, itu fungsi dalam tubuh kita untuk metabolisme, kemudian untuk sebagai zat pengatur. Istilahnya gini Bu, kalau misalnya kita di lalu lintas ya, di lalu lintas nih di jalanan gitu ya, kan kalau ada Pak Polisi terus ada ada lampu nih ya, lampu jalan itu lampu merah gitu ya, merah kuning hijau. Kalau misalnya nggak ada yang ngatur, ini jalanan seperti apa? Tabrakan ya, tabrakan, yang ini pengen duluan, yang ini pengen duluan, yang ini pengen ke sana, yang ini pengen ke situ gitu ya. Tapi kalau ada yang ngatur, misalnya minimal ada polisi atau minimal ada lampu merah, kita menjadi teratur kan, ya silahkan ibu ke kanan, ibu bapak ke kiri gitu ya. Zat gizi juga sama, ayo protein kamu ke kiri, karbohidrat kamu ke kanan, lemak kamu lurus. Yang ngaturnya siapa?
zat gizi mikro, vitamin, dan mineral. Jadi tetap dibutuhkan dan tetap harus didapatkan dari makanan yang kita konsumsi. Ya, nanti kita akan lihat nih ya, untuk kecukupan gizinya, energinya bertambah ibu-ibu ya di trimester 1 maupun trimester 2 maupun trimester 3 ya. Ini nggak usah dipikirin ya, ini segimana itu 180 kilokalori ya. Yang ini saya tekankan di sini, memang kebutuhan pada trimester 1 itu lebih penambahan kalorinya lebih sedikit dibandingkan di trimester 2 dan trimester 3 ya. Untuk energinya ya ibu-ibu ya, tapi untuk zat gizi mikronya nanti mungkin lain lagi ya. Jadi penambahannya itu hanya trimester 1 itu 180 kilokalori. Kalau kita jabarkan, visualisasikan ke bentuk makanan ya, ini 180 kilokalori ini seperti satu centong nasi, karena satu centong nasi sekitar 100 gram itu mengandung 175 kilokalori energinya. Jadi seperti satu centong nasi gitu ya. Jadi kan kalau tambahannya kayak 181 tambahannya 180 kilokalori kayak satu centong nasi, berarti kan tinggal nambah porsinya aja ya sedikit-sedikit. Misalnya kalau pagi makan biasanya satu centong gitu ya, nambah setengah centong jadi 1,5. Kemudian nanti di siang hari nambah lagi setengah centong, jadi 1,5 centong lagi atau menjadi 2 centong. Kalau misalnya sekali makannya 1,5 centong, malamnya boleh nambah boleh enggak gitu ya. Jadi enggak semuanya harus dikali 2, enggak ya. Nah, kalau udah di trimester 2 dan trimester 3 ini bertambahnya lebih banyak ya kebutuhannya. Itu sekitar 300 kilokalori untuk trimester 2, untuk trimester 3-nya 300 kilokalori. Kalau misalnya tadi kita ibaratkan ke makanan, kalau ke nasi ya, berarti kan tambahannya seperti kurang lebih 2 centong nasi gitu ya. Kalau misalnya pengen tetap jumlah makan beratnya gitu ya, tetap saya mah nggak bisa makan nasinya atau makan utamanya gitu ya, tetap harus segitu gitu ya, nggak bisa nambah soalnya suka pengen muntah atau mual, suka kekenyangan dan lainnya gitu ya. Ibu-ibu bisa menambah porsinya di makanan selingannya. Jadi boleh makan nambah porsi di setiap makan pada makan utamanya ya. Kalau tidak boleh nambah satu makanan selingan. Misalnya biasanya ibu-ibu makan selingan 2 kali, ini bisa jadi 3 kali atau menjadi 4 kali gitu ya. Jadi misalnya makanan selingannya biasanya cuma pagi sampai sama sama sore, ini tambah misalnya malam minum susu atau apa ya. Kemudian untuk protein juga sama ya, peningkatannya di trimester 2 dan 3 lebih banyak ya. Yang untuk makanan protein tentunya untuk ibu hamil ini direkomendasikan makan makanan sumber protein yang punya nilai biologinya tinggi. Ada di mana itu? Contohnya ada di protein hewani ya. Protein hewani ini misalnya telur, ikan ya, daging, ayam ya, itu merupakan contoh sumber makanan protein hewani ya. Mereka protein hewani ini keunggulannya dia mempunyai kandungan asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu ya, yang tidak ada di dalam nabati. Selain itu dia juga dicernanya lebih baik oleh tubuh kita protein hewani ini ya. Jadi untuk ibu-ibu hamil sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi proteinnya, terutama protein hewani ya. Enak nih ya Bu ya, ini bekal makan siang saya nih beberapa waktu yang lalu saya foto iseng gitu ya untuk dijadikan background di PPT saya nih. Ini pakai isi piringku ya, visualisasi isi piringku. Nanti kita akan bicara soal visualisasi isi piringku. Nah, zat gizi makro lainnya yang dibutuhkan apa tadi selain energi gitu ya, karbohidrat, protein, ada lemak ya. Ada yang bilang, aduh lemak mah jelek gitu ya, nggak boleh jangan banyak. Tetap dibutuhkan oleh tubuh kita ya ibu-ibu ya. Jadi ibu hamil boleh nggak mengkonsumsi makanan sumber lemak? Ya boleh gitu ya, dalam artian sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya jenisnya juga kita harus pilih gitu ya. Jadi yang tidak boleh terlalu banyak itu adalah makanan sumber lemak yang asam lemaknya asam lemak jenuh, misalnya jando gitu ya. Bahkan yang banyak digoreng gitu berkali-kali menggunakan minyak berkali-kali ya, itu asam lemak jenuh.
Itu yang tidak boleh terlalu banyak ya. Sedangkan untuk bahan makanan yang mengandung asam lemak tak jenuh, misalnya yang ada omega 3-nya, ada omega 6-nya, tentunya sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi terutama pada ibu hamil ya. Contohnya ada di mana? Ada di ikan, ada di alpukat, ada di minyak ikan ini ya, di gambar-gambar ini ada juga di kacang-kacangan, itu ada lemaknya ya. Sekarang kalau misalnya ngomongin omega 3, omega 6 gitu, wah salmon nih, karena di sini juga gambarnya ada salmon. Kita enggak juga ibu-ibu ya, boleh aja nih karena saya dapatnya aja gambarnya gambar salmon ya. Sebenarnya ikan itu yang banyak omega 3, omega 6-nya bukan hanya salmon ya. Itu ikan kembung, harganya murah ya, berapa? 1 kilonya mungkin 35 sampai 40 ribu ya per kilonya. Dia merupakan salah satu protein hewani yang tinggi juga omega 3, omega 6-nya. Jadi nggak usah, jangan terpratri ketika ngomongin protein hewani itu mahal. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir lagi gitu ya, oh ternyata kayak makan satu protein hewani, kalau kita beli es teh juga sekarang harganya segituan ya, 15 gitu kan, beli kopi 25.000 ya, ternyata hampir sama harganya. Ya udah mendingan konsumsi protein hewani gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali ya, untuk tergantung nanti makanan lokalnya banyaknya apa. Kalau di Bandung misalnya ada banyaknya ikan nila, kemudian ada ikan mas gitu ya, ikan laut cukup jarang gitu ya, tapi dari sumber makanan lainnya yang ada di lokal food-nya juga bisa kita konsumsi. Kemudian ada vitamin A nih ya, vitamin A ini vitamin-vitamin yang dibutuhkan, ada vitamin A, vitamin B ya, asam folat dan vitamin C. Ibu-ibu mungkin udah tahu nih ya sumber-sumbernya, makanannya ada di mana aja nih vitamin A. Itu ada yang digambar-gambar ya Bu ya. Jadi yang berwarna-warni itu biasanya kandungan vitamin A-nya tinggi. Mau yang warna hijau, mau yang warna orange itu kandungan vitamin A-nya tinggi ya. Di sayuran, di buah-buahan, kalau di hewani ada di daging merah, ada juga di ati ya, di ati ayam. Kemudian ada vitamin B. Nah, ini juga dibutuhkan nih untuk pembentukan energi. Jadi penting banget kalau misalnya ingin terhindar dari KEK supaya metabolisme energinya lancar, itu harus mengkonsumsi makanan-makanan sumber vitamin B ya. Vitamin B ada di mana aja? Sebenarnya banyak gitu ya, ada di beberapa bahan makanan yang mengandung vitamin B, serealia itu kayak beras gitu ya ibu-ibu, itu ada vitamin B-nya. Kemudian kacang-kacangan, beberapa sayur dan protein hewani, ini contohnya ada daging merah, kemudian ada ati ya, itu ada vitamin B-nya untuk membantu pembentukan energi. Selain itu juga ada vitamin B6, ini membantu protein untuk membentuk sel-sel baru. Yang tidak kalah pentingnya kalau kita ngomongin soal vitamin adalah asam folat. Nah, ibu-ibu hamil nih pasti sering banget mendengar zat besi dan asam folat, karena biasanya yang ada kandungan di tablet tambah darah itu ada kandungannya adalah zat besi dan asam folat. Di sini mungkin udah tahu kalau zat besi atau Fe itu untuk mencegah anemia. Asam folat juga sama ya, dan dia mempunyai peran yang sangat penting nih, terutama pada ibu-ibu hamil ya. Ini dan ibu sebelum hamil juga terutama ya. Jadi ibu-ibu nih asam folat sangat penting. Ya, sekali lagi sangat penting untuk mengurangi risiko pertumbuhan kritis 3 bulan pertama kehamilan, untuk terhindar dari anak-anak yang kita lahirkan terjadinya neural tube defects ya, atau cacat kelainan susunan saraf prostat. Mungkin ibu-ibu pernah lihat yang kepalanya tidak ada tempurungnya ya, anak-anak yang lahir tanpa tempurung. Nah, itu salah satunya resikonya adalah karena defisiensi asam folat ya, atau restless leg syndrome, kaki kejang malam hari ya, anemia. Kemudian asam folat ini sebenarnya fungsinya untuk membentuk sel baru ya, sel saraf dan juga otak janin. Jadi makanya saya bilang ini penting, terutama di trimester pertama. Ya, ada di mana aja sebenarnya kalau kita makan konsumsi makanan yang beragam gitu ya, ada protein hewaninya, ada nabatinya, ada sumber karbohidratnya, ada sayur, ada buahnya, kita bisa mendapatkan asam folat ini, karena dia ada di ati, ada di sayuran hijau, ada di jeruk misalnya, kembang kol, ada di kacang-kacangan, ada di gandum juga ada ya. Jadi silakan konsumsi makanan yang beragam supaya kita bisa mendapatkan berbagai macam zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain itu ada juga vitamin C. Kalau vitamin C mungkin sukanya biasanya kalau ibu-ibu ingatnya vitamin C biar nggak sariawan gitu ya. Padahal ini membantu juga penyerapan zat besi ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu minum tablet tambah darah, habis itu konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, itu bagus sekali untuk membantu penyerapan zat besinya oleh tubuh kita. Misalnya makan jeruk atau minum jus jambu ya, atau dan lainnya ya.
Kemudian ada mineral nih, mineral-mineral penting untuk ibu-ibu hamil. Ada kalsium, ada zat besi, dan zinc ya atau seng. Kalsium ini pasti udah pada sering dengar untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi ya, sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan janin supaya anak kita juga terhindar dari stunting dan lainnya ya. Ini tentu dibutuhkan kalsium. Selain itu ada zat besi. Zat besi atau Fe yang ada di dalam tablet tambah darah ibu-ibu ya, ini untuk pembentukan hemoglobin, membawa oksigen ke seluruh tubuh kita ya, termasuk untuk plasenta ya. Nah, ini ada di mana kalau di ibu hamil di makanan banyak ya, di hati ayam, di bayam itu ada. Kalau dari suplemen tablet tambah darah yang suka ibu-ibu konsumsi ya setiap hari atau dikasih sama ibu bidan, nah itu bisa dikonsumsi ya sebagai sumber zat besi dan asam folatnya. Kemudian ada seng atau zinc ya, ini si kecil-kecil cabai rawit ibu-ibu ya, mungkin yang paling jarang didengar gitu ya tentang si zinc. Tubuh kita ternyata butuh seng gitu ya, seng yang kayak gitu ya. Ternyata tubuh kita tuh ada zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita namanya zinc ya. Kebutuhannya sangat sedikit, itu mungkin 1,3 mg ya per harinya. Tapi dia fungsinya untuk sistem reproduksi, untuk pertumbuhan janin, untuk sistem pusat syaraf, untuk kekebalan tubuh. Kalau pada anak-anak untuk nafsu makan, untuk pertumbuhan dan perkembangan banyak ya, dia mengatur enzim dan lainnya. Jadi ada di mana makanannya ini? Banyak nih kalau zinc ini. Paling banyaknya ya di mana? Ada di seafood paling banyaknya. Ada di kerang, ada di udang gitu ya, kemudian di ikan laut dan lainnya ya. Tapi ada juga di daging merah juga ada ya, tapi paling banyak memang di seafood. Kemudian ada serat. Nah, jangan suka lupa nih ya, serat. Ibu-ibu hamil biasanya banyak nggak yang suka ngerasa konstipasi atau susah buang air besar ya. Nah, mungkin itu kurang konsumsi serat ya. Seratnya ada di mana? Ada di buah dan sayuran. Makanya jangan lupa konsumsi sayur dan buahnya ya untuk para ibu hamil ini. Kemudian air. Nah, zat gizi yang sering kali terlupakan pada ibu hamil ini menjadi salah satu hal yang penting karena adanya cairannya anion di dalam rahim kita nih ya, sehingga membutuhkan konsumsi cairan yang cukup ya. Jadi jangan sampai ibunya dehidrasi ya. Jadi konsumsi cairan 2-3 liter per hari atau sesuai nanti kebutuhan atau kecukupannya. Dan yang terakhir, kurangi konsumsi makanan yang tinggi garam ya, terutama kalau ada odema. Odema tuh kalau ada bengkak gitu ya, suka ada bengkak-bengkak. Nah itu disarankan untuk mengurangi makanan yang tinggi garam. Ya. Nah, ini ada beberapa zat makanan yang harus kita hindari nih selama kehamilan ya. Nah, tentunya zat kontaminan dan zat aditif harus dihindari ya ibu-ibu ya. Misalnya ada di bahan makanan-makanan yang berpengawet, kemudian berwarna, kemudian pemanis buatan ya, itu tentunya harus dihindari. Kemudian rokok ya. Rokok juga kita hindari, asap rokok, bahkan juga rokoknya itu sendiri juga harus dihindari karena ada satu studi yang menunjukkan itu akan meningkatkan risiko BBLR, keguguran, bahkan nanti bisa beresiko ke anaknya menjadi stunting. Kemudian untuk minumannya nih, di sini kan ngetren banget ya sekarang kopi, teh, coklat, soft drink, wah itu mah ya di mana-mana tuh ya, ada yang logonya merah-merah tuh yang ada kopi gitu ya, ada coklat ya, kemudian teh ya. Nah, ini ada mengandung kafein, memberikan efek diuretik nih karena cairannya keluar melalui urin dan feses. Ini kafein dapat menyebabkan juga ibu-ibu hamilnya jadi ada gangguan tidur, misalnya ada pusing, sakit perut, lambung menjadi asam ya, malah menjadi lebih enak dan muntah. Jadi kalau ibu-ibunya yang ngerasa ada ada keluhan mual muntah, jangan konsumsi kafein ya, jangan mengkonsumsi kopi terlebih dahulu karena itu bisa merangsang lambung menjadi lebih asam, akhirnya nanti menjadi lebih mual ya. Oke, itu untuk makanan-makanannya ya. Ibu-ibu di sini mungkin udah sering sekali mendengar tentang pedoman gizi seimbang. Ini ada 10 pesannya ya. Ini pesan untuk kita semua gitu ya, buat anak-anak, buat ibu-ibu, buat lansia, bapak-bapak, semuanya orang dewasa ya. Ini pesan generalnya atau pesan umumnya ada 10. Tapi sebenarnya pedoman gizi seimbang juga punya pesan khusus ya. Pesan buat siapa? Pesan khusus untuk ibu hamil ya. Jadi ini mungkin yang jarang dibahas. Kalau ternyata pedoman gizi seimbang itu ada pesan pedoman khususnya, ada pesan khususnya buat ibu hamil. Selain dari yang 10 ini ya, ini saya nggak bahas lagi 10-nya ya, nanti ibu-ibu bisa baca aja, bisa lihat ya.
karena kalau dibahas lagi satu-satu ini kita bisa sampai besok webinarnya ya, karena nanti mau Jumatan kan nggak mungkin ya. Jadi pesan khususnya aja yang akan kita bahas lebih spesifik ya. Jadi ada 4 pesan khususnya ternyata, pesan gizi seimbang untuk ibu hamil selain dari 10 pesan ini. Apa pesan khususnya? Yang pertama adalah biasakan mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Yang kedua, kita harus membatasi makanan yang mengandung garam tinggi ya. Yang ketiga, jangan lupa air putih lebih banyak. Yang keempat, batasi minum kopi ya. Ini ada di Permenkesnya loh Ibu ya, Permenkes nomor 41 tahun 2014. Jadi ini memang sudah pesan dari dari pemerintah. Kenapa ya yang keluarnya ini ya? Karena kalau misalnya yang keluarnya ini berarti ini adalah yang masalah yang sering terjadi pada pola konsumsi pada ibu hamil yang ada di Indonesia. Contohnya minum kopi ya, ibu-ibu ya. Saya kebetulan suka nemenin mahasiswa nih ya, melakukan wawancara ataupun menilai status gizi pada ibu hamil sambil ngedengerin gitu ya. Ibu hamilnya biasanya mereka melakukan survei konsumsi pangan nih biasanya ya, nanya ke ibu hamilnya biasanya makannya apa aja. Kebanyakan ibu-ibu hamil yang saya dengar gitu ya, konsumsinya makan siangnya apa? Seblak misalnya. Ya, seblak, habis itu minumnya apa? Teh gitu ya. Teh manis. Oh, pokoknya setiap minum teh. Ada juga yang setiap minum kopi gitu ya. Minum air putihnya lebih sedikit. Nah, itu adalah tentunya akan merugikan kesehatan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nanti kita lihat ya ibu-ibu, kita bahas satu-satu ya. Konsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Ibu-ibu, di dunia ini tidak ada satupun bahan makanan ataupun makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang tadi saya sebutin. Ada zat gizi makronya, ada zat gizi mikronya, pokoknya tumpluk semuanya ada di satu makanan itu, superfood misalnya ya. Tidak ada ibu-ibu kecuali ASI. Ya, jadi ASI tentu itu mengandung semua kandungan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi untuk anak usia 0 sampai 6 bulan kan kita nggak minum ASI ya. Anak udah di usia 7 bulan aja kan harus ditambah MPASI ya. Sehingga gimana dong caranya? Oleh karena itu kita harus saling mensubstitusi, saling melengkapi gitu ya, antara kamu dan aku ya, seperti ibu-ibu dan suami saling melengkapi kan. Makanan juga sama gitu aja, karena tidak ada satupun makanan di dunia ini yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan sumber karbohidratnya ada di mana? Bisa boleh dari nasi, boleh dari kentang, boleh dari makaroni, boleh dari ubi, boleh dari singkong. Kemudian harus ada protein hewaninya dong, ada proteinnya, boleh dari misalnya ikan, boleh dari telur, boleh dari ayam ya. Kemudian untuk protein nabatinya boleh dari kacang-kacangan ya, tahu, tempe. Harus ada vitamin mineralnya dari mana? Harus ada sayur dan buahnya ya. Makan bayam kayak makan kangkung atau wortel, brokoli ya, buahnya, pisang, pepaya, apapun. Nah, ketika di dalam piring kita beragam, maka kita mendapatkan semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tapi kalau kita cuma makan karbohidrat saja, yang kita dapatkan cuma energi. Kalau kita cuma makan protein hewani saja, yang kita dapatkan hanya protein. Kalau kita cuma makan, saya mah pengen sehat, makannya cuma sayur sama buah aja, sayur dan buah, tapi kita nggak dapat energi, nggak dapat proteinnya, tidak dapat lemaknya. Karena itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena tubuh kita itu setel memetabolisme semua zat gizi yang tadi dibutuhkan oleh tubuh. Gitu ya, disetelnya seperti itu, sehingga dibutuhkan. Jadi kalau misalnya cuma satu-satu yang kita konsumsi, tidak terpenuhi. Tapi kalau kita beraneka ragam, hari ini makan ikan ya, bahkan besoknya nanti makan ayam, besoknya lagi makan telur ya. Dari protein hewani aja, ikan, telur, ayam itu juga bisa berbeda kandungan zat gizinya, meskipun sumbernya sama, sumber protein gitu ya, tapi mungkin zat gizi mikro yang dikandungnya berbeda-beda. Misalnya kalau di telur tingginya adalah vitamin A, tapi untuk mikronya ya. Kemudian kalau di ikan gitu ya, tingginya ada asam lemaknya. Kemudian dia ada zinknya misalnya, seperti itu. Jadi bisa saling melengkapi, dari mana kita harus konsumsi pangan yang beraneka ragam ya. Kemudian batasi konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Ibu-ibu mungkin sering mendengar ya hipertensi pada kehamilan, pada masa kehamilan. Nah, ini dapat kita cegah dengan kita
mencegah dengan mengurangi ya konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi ya. Bukan hanya aja udah saya emang nggak makan garam dipurukin gitu ya, jadi aman gitu ya. Bukan hanya itu saja ibu-ibu ya, makanan-makanan yang diawetkan biasanya kandungan garamnya juga tinggi. Ya misalnya sosis olahan ya, yang diawetkan sosis, kemudian misalnya nugget, kemudian apalagi sekarang itu kan banyak ya olahan-olahan ikan, olahan-olahan yang diawetkan, nah itu biasanya kandungan garamnya tinggi. Kenapa? Karena garam salah satu fungsinya untuk mengawetkan bahan makanan. Gitu ya. Jadi otomatis kalau kita konsumsi bahan makanan yang diawetkan, biasanya kandungan garamnya juga tinggi. Gitu. Jadi yang dimaksud garam di sini bukan hanya makanan yang dipurukin oleh garam ya, tapi juga bahan makanan-makanan yang diawetkan tadi ya. Kalau misalnya ibu hamil yang hipertensi, ini kita tahu bisa meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan pada janinnya. Jadi ini kita batasi. Kemudian minum air putih yang lebih banyak ya. Tubuh kita ini kan 70%-nya cairan nih. Ketika kita hamil, di dalam tubuh, di dalam rahim juga si anak tuh kan di dalamnya ada cairan juga, sehingga kita membutuhkan hidrasi yang baik ya. Mendapatkan hidrasi yang baik tentunya kita harus mendapatkan air putih yang optimal dan cukup ya. Selain itu air putih juga membuang racun ya, dia juga dibutuhkan untuk sirkulasi janin, untuk produksi cairan amnion ya, juga untuk karena di ibu hamil ini juga meningkat volume darah ya. Jadi harus dipenuhi konsumsi air cairannya, air minumnya sekitar 2-3 liter per hari. Kan kalau misalnya yang biasa 2 liter ya, ini untuk ibu hamil bisa 2-3 liter per hari atau sekitar 8-12 gelas per harinya ya. Apakah harus dari minuman saja? Boleh misalnya kalau misalnya minum makan yang berkuah itu bisa kita ambil cairannya, kemudian kita agak enak minum jus ya itu kita ambil juga cairannya, itu kita hitung ya, bisa disubstitusi dari cairan dari makanan dan minuman ya. Ini pesan yang keempat tadi, batasi minum kopi ya. Tadi kafein ini mempunyai efek diuretik dan stimulans ya. Kalau misalnya kita konsumsi terlalu banyak kafein, ini akan meningkatkan buang air kecil ya ibu-ibu ya. Jadi sehingga nanti tubuh kita termudah untuk dehidrasi, tekanan darah menjadi meningkat, bahkan detak jantung juga meningkat ya. Ini berdasarkan British Journal menyebutkan kalau konsumsi kafein ibu hamil ini sebaiknya tidak melebihi 100 mg per hari atau dibatasi 1-2 cangkir kopi per hari. Misalnya di sini ada ibu-ibu hamil yang coffee addiction ya. Teman-teman saya ada yang hamil tetap harus minum kopi karena udah kecanduan gitu ya. Sebaiknya dikonsumsinya tidak melebihi 2 cangkir per hari ya, atau 1-2 cangkir saja seharinya. Sebaiknya jangan lebih dari itu karena akan menimbulkan efek negatif ya. Nah, ini gizi seimbang untuk ibu hamil, ini piramida makanan, mungkin ibu-ibu sudah pernah lihat ya, ini bentuk visualisasi dari pedoman gizi seimbang, dan di situ juga ada rekomendasi untuk seberapa banyak sih harusnya ibu hamil konsumsi makanan gitu ya dalam sehari. Nah, ini ada isi piringku juga bagi ibu hamil. Jadi kalau misalnya tadi ada pesan khusus untuk ibu hamil ya di pedoman gizi seimbang, nah isi piringku juga kalau yang untuk orang dewasa gitu ya yang tidak hamil dan yang normal gitu ya. Nah, ini adalah anjurannya seperti isi piringku yang ini. Tapi kalau untuk ibu hamil, nah ini dia ada anjurannya untuk protein hewaninya itu dianjurkan untuk dikonsumsi 4 porsi per hari ya. Untuk trimester 1, 2, dan 3. 1 porsinya tuh kayak apa? Contohnya kalau ikan tuh 1 potong sedang sekitar 50 gram ya. Kalau telur ayam itu 1 butir telur ayam atau sekitar 55 gram. Untuk protein nabatinya juga sama, 4 porsi per hari ya untuk trimester 1, 2, dan 3. 1 porsinya seperti apa? 2 potong gitu ya. Kalau tempe 2 potong sedang atau sekitar 50 gram. Kalau tahu 1 buah yang besar gitu ya, itu sekitar 110 gram ya. Kalau yang sedang itu 2 buah tahunya. Kemudian nasinya seberapa banyak ya anjurannya, ini bisa berbeda-beda ya, tapi secara umum seperti ini anjurannya ya, 5 porsi per hari untuk trimester 1 ya. Tadi karena di trimester 2 dan trimester 3 kebutuhan kalorinya, energinya meningkat, sehingga untuk rekomendasi makanan pokoknya atau nasinya juga
menambah ya, jadi 6 porsi per hari. Jadi 6 porsi per hari untuk trimester 2 dan 3. Jadi tambahannya tadi yang seperti saya ceritakan, 1 porsi atau 1 porsi nasi itu sekitar 1 centong atau 100 gram nasi ya. Kemudian untuk buahnya 4 porsi per hari ibu-ibu ya di trimester 1, 2 dan 3. Contohnya 1 porsinya itu seperti apa? Kalau buah Medan, buah jeruk Medan ya, 1 buah yang ukuran sedang yang agak besar, nah itu 100 gram, nah seperti itu. Kalau pisangnya yang besar, Ambon lumut yang besar 1 buah gitu ya, 100 gram atau 50 ya 50 sampai 100 gram. Kalau yang kecil-kecil itu 2 buah. Kalau pepaya itu sekitar 1 potong di mang-mang buah gitu ya, segini itu udah 1 porsi ya, sekitar 90 gram. Untuk sayurannya seperti apa? 4 porsi juga ya per hari untuk trimester 1, 2 dan 3. 1 porsinya 100 gram. 100 gram itu sama seperti 1 mangkuk sayur matang ya, yang tanpa kuah misalnya ya, itu di 1 mangkok ya. Nanti ibu-ibu boleh iseng-iseng lah ya, punya timbangan di rumah yang suka bikin kue gitu ya, timbangan makanan 100 gram sayur teh segimana sih gitu ya, nanti bisa dikira-kira ya. Jangan lupa tablet tambah darahnya, 1 tablet tambah darah setiap hari ya. Dan pesannya di sini jangan lupa makanannya harus bervariasi, kaya akan protein hewani ya. Porsinya mungkin lebih banyak tapi bisa dikonsumsi lebih sering ya, atau frekuensinya lebih banyak tapi porsinya lebih sedikit atau sama ya. Jadi tipsnya apa? Jangan lupa konsumsi makanan yang beragam, tambah porsi pada saat makan atau menambah sekali makan selingan atau dinambah 1 porsi nasi gitu ya dalam sehari itu. Kemudian untuk ibu dengan keluhan mual dan muntah, boleh makannya dalam porsi kecil tapi sering. Misalnya nggak bisa makan banyak-banyak mual muntah gitu ya. Kalau kita biasa makan sehari 3 kali, kita jadikan 4 kali, porsinya sedikit-sedikit tapi lebih sering. Nah kalau yang mual muntah biasanya akan lebih enak kalau kita konsumsi makanannya yang kering-kering, misalnya bikin roti bakar gitu ya, kemudian ada biskuit, nah itu biasanya lebih enak ya. Kalau berkuah banyak itu malah bikin lebih mual biasanya ya. Kemudian jangan lupa makannya tetap jangan, meskipun bertambah kebutuhan kita, makan tidak berlebihan ya. Hindari makanan yang berlemak serta makanan yang berbumbu tajam, misalnya terlalu pedas, terlalu asin, terlalu asam ya. Ibunya nanti bisa diare, bisa asam lambungnya naik dan lainnya. Hindari makanan yang terlalu asin, mengandung pengawet dan pemanis buatan. Jangan lupa kurangi kafein, kopi dan tehnya, terutama saat makan. Karena di kopi dan teh ada zat-zat yang dapat menghambat absorpsi dari zat besi, namanya tanin, itu adanya di teh. Jadi jangan konsumsi teh langsung setelah konsumsi, apalagi minum tablet tambah darah pakai minum teh ya, itu tidak dianjurkan. Setelah makan juga dianjurkannya konsumsinya pakai minumnya air putih, atau misalnya mau pakai jus silahkan, tapi jangan teh ya. Kemudian konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan untuk mencegah anemia, dan yang terakhir jangan lupa juga rutin untuk melakukan kunjungan kehamilan untuk memastikan kehamilan ibu-ibu ini sehat ya. Nah, di sini mungkin ada mitos-mitos nih yang sering ini sama ibu-ibu ya. Bener nggak sih nanas itu katanya menyebabkan keguguran, nih mitos atau fakta ya? Padahal nanas yang matang, tentu yang matang ya ibu-ibu ya, yang matang ini mengandung vitamin dan mineral yang bagus untuk perkembangan janin. Di antaranya dia ada vitamin A dan vitamin C-nya ya, ada vitamin A dan vitamin C yang kita tahu tadi dibutuhkan ketika kita kehamilan gitu ya. Jadi tentunya kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai gitu ya, tentu tidak membahayakan. Kemudian minum minyak kelapa katanya bisa melancar jalan lahir, mitos atau fakta ya? Iya, kalau anak kita mah bukan di rahim atau di lambung ya mungkin bisa, tapi kan anak kita di rahim ya, dan jalurnya itu kan berbeda antara pencernaan dengan jalan lahir, sehingga mungkin minyak sebenarnya tidak berpengaruh ya terhadap persalinan. Nah, ini yang paling penting nih, katanya kalau makan ikan yang amis-amis tadi ya, dihindari. Tadi kata Bu Kabir juga, banyak yang ibu hamil tuh menghindari makanan yang amis-amis ya, ikan gitu ya, itu dihindari. Benar atau enggak ya? Padahal protein pada ikan dan hewani lainnya ini sangat bagus untuk kecerdasan otak bayi dan produksi ASI ya. Jadi ada satu penelitian yang menyebutkan kalau kita konsumsi 3-4 kali ikan dalam seminggu itu dapat meningkatkan kecerdasan bayi yang kita lahirkan ya. Jadi sangat dianjurkan untuk ibu-ibu mengkonsumsi ikan. Nah, ini contoh-contoh menunya ibu-ibu ya, nanti silahkan
boleh dilihat nanti kalau misalnya akan saya share melalui panitia ya bahannya. Ini misalnya Ibu makan untuk makan siang ya, saya memberikan contoh-contoh menu-menu untuk makan siang ya, nasi putih misalnya ya, pakai teriyaki, ini gampang bikinnya ya, ayam filet biasa tinggal pakai bawang bombay, tinggal kasih bawang putih, garam, merica sedikit, saus teriyaki dan kecap gitu ya. Ini udah enak banget. Tahu ya, tahu kukus pakai atasnya pakai kemangi biar wangi. Capcay jangan lupa harus ada sayurannya dan jeruk untuk buahnya. Jadi beragam ya. Kemudian ada nah di sini ada juga kandungan nilai zat gizinya ya, nanti ibu-ibu bisa lihat. Kemudian ikan kan direkomendasikan ibu-ibu ya, jadi jangan ayam terus ya, semakin kita beragam konsumsi makanan itu akan semakin baik ya, kita akan mendapatkan potensi-potensi zat gizi yang ada dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Ada pepes ikan misalnya ya, terus nanti kan enak nih sama sayur asem, makannya sama perkedel talas, ini bisa dimodifikasi ya, karena kemarin saya bikin untuk menu di Bogor gitu ya, karena di Bogor banyak talas, jadi bikin untuk lokal makanan local foodnya bikin perkedel talas. Misalnya kalau di kita bisa pakai perkedel tempe, tahu ya, silahkan. Kemudian ada buah pepaya. Kemudian ini nasi putih ya untuk menu hari ketiganya, terus dibikin ayam panggang bumbu kuning ya, tumis bayam jagung manis, nah, enak nih ya, pakai love tahu ya, kayak tahu kukus tapi dicetak gitu ya. Love tahu ini kalau misalnya Bu lebih gurih lagi boleh ditambah apa namanya daging cincang gitu, enak sekali. Terus nanti jangan lupa buahnya, boleh mangga, boleh apa sekarang yang lagi musim rambutan dan lainnya. Kemudian hari keempatnya ada nasi putih, jangan lupa nanti nila ya, ikan banyak nih di Bandung ya, nila bakar kecap kayak mau nila dipindang kayak mau di bumbu kuning silahkan ya, sama bubur daun kelor misalnya, daun kelor bagus ya untuk ibu hamil, tempe bacem misalnya sama pepaya potong. Untuk hari kelimanya nih bisa ada nasi putih, bikin nugget pengen nugget ya. Tadi kata Bu Fitri kalau yang berpengawet sebaiknya dihindari karena natriumnya tinggi. Nah, nuggetnya bikin sendiri bisa ibu-ibu ya, boleh bikin sendiri nugget lele, apa nugget ayam atau nugget ayam udang. Oh, itu enak banget ya. Perpaduan antara ayam sama udang itu dia terbaik ya kalau disatukan seperti untuk dibikin nugget ataupun dimsum itu gurih sekali ya. Kemudian sama tempe orek misalnya, sama sayur bening dan semangka buah-buahannya. Oke, jadi ini pesan untuk dibawa pulang, jangan lupa ya, pesan gizi seimbangnya dan konsumsi makanan yang beragam sesuai dengan isi piringku. Untuk ibu hamil tentunya setiap sisi piringnya jangan lupa ada protein hewaninya karena sangat direkomendasikan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jadi harus kapan kita makan sehat? Ya harus dari sekarang, kalau nggak dari sekarang kapan lagi ya. Jadi mulai harus berani memulai dan harus berani untuk memilih mau makannya pakai mulut aja atau mau pakai mulut dan otak ya. Oke, untuk calon ibu ya, kehamilan ini kan spesial ya. Menjadi seorang ibu itu katanya nggak ada sekolahnya ya, dan tidak ada ibu yang sempurna, tapi ada miliaran cara untuk menjadi seorang ibu yang baik. Salah satunya apa? Tentunya mempersiapkan anak-anak kita nanti menjadi generasi emas ya, anak-anak yang sehat. Salah satunya dengan memastikan dulu asupan yang kita makan ini juga sudah optimal sesuai dengan pedoman gizi seimbang ya. Jadi siap-siap nih ibu-ibu untuk menyiapkan diri kita untuk persiapan sebaik mungkin supaya nanti kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Good luck untuk ibu-ibu semuanya ya, untuk soal ibu hamil ataupun yang sedang hamil, ataupun yang akan hamil atau yang sudah hamil atau yang rencana hamil lagi ya. Good luck untuk semuanya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Lilis. Ya, terima kasih Ibu Witri. Tepuk tangan secara virtual mungkin ya ibu-ibu semua. Nah, terima kasih banyak benar-benar ya Bu ya. Dari awal sampai kita lumayan ya tentang gizi ini, ternyata sudah dari awal pengertiannya seperti apa, kemudian dari menu-menunya tadi sudah terbagi dijelaskan. Nah, ternyata asupan gizi seimbang sedini mungkin itu sangat-sangat penting ya ibu-ibu semua. Kita agak terhindar dari yang namanya KEK. Jadi jangan sampai yang namanya KEK itu diabaikan. Nah, karena efek samping dari yang tadi dipaparkan Bu Itri sendiri, mulai dari apa sedini mungkin nantinya dampaknya seperti apa, kemudian kan rata-rata di situ disebutkan adanya
prematur atau BBLR. Kebetulan sharing juga di sini ya Bu. Kematian kita 3 tahun terakhir ini kematian bayi itu terbanyak sebagian akibat dari BBLR. Nah, di sini juga ternyata salah satu pesannya di sini ada juga tentang konsumsi aneka ragam makanan yang lebih banyak, karena biasanya tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, pengalaman di lapangan kebanyakan ada sebagian ibu hamil yang takut gemuk, jadi malah yang harusnya porsinya lebih banyak malah lebih jadi sedikit. Kemudian juga terkadang untuk minum air putih itu malah tambah mual, tapi ternyata pesannya salah satunya minum air putih yang lebih banyak, seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin langsung saja ya Bu ya, untuk sesi selanjutnya mungkin kita buka untuk sesi diskusi. Nah di sini Bu, kebetulan di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu semua. Tadi dari awal mungkin untuk yang minta materi nanti kita share di grup dan wilayahnya masing-masing. Kebetulan nanti dari narasumber untuk materi dikasihkan ke kita ya Bu ya. Mungkin izin nanti minta untuk langsung di chat mungkin Bu. Nah di sini ada beberapa pertanyaan Bu dari Kota Bandung. Siapa ya namanya di sini? Ibu maaf takut kelewat mau bertanya. Kalau ibu hamil makan sate atau ikan bakar, jenis bakar-bakar, apakah diperbolehkan? Seperti itu. Satu-satu aja dulu mungkin ya Bu ya, biar Boleh langsung dijawab aja nih Bu Lilis. langsung saja mungkin ya Bu ya, satu persatu. Oke. Siap, boleh. Jadi ini memang suka menjadi apa ya, satu perhatian ya dari ibu-ibu hamil, biasanya aduh jangan makan yang dibakar-bakar gitu ya, jangan makan atau juga ikan laut juga suka dibilangnya jangan makan ikan laut karena ada merkuri dan lainnya gitu ya, tentunya harus apa yang terpercaya ya kalau ikan laut. Nah kalau yang dibakar-bakar sebenarnya ini yang dikhawatirkan kalau misalnya dibakar itu tapi kurang matang, kan banyak ya kalau misalnya membakar sesuatu misalnya steak gitu ya, atau sate yang setengah matang gitu ya, misalnya daging. Nah itu yang dikhawatirkan kalau misalnya dibakar ataupun dengan pengolahan apapun, sebenarnya nggak dibakar aja ya, diolah apapun itu tapi kurang matang gitu ya, terutama pada daging sapi gitu yang lama matangnya ya, itu takutnya masih ada bakteri dan lainnya yang berbahaya untuk ibu hamil. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah kalaupun terlalu matang sehingga menjadi apa namanya hitam-hitam ya nih ya. Kalau misalnya dibakar terlalu matang sehingga suka jadi gosong gitu hitam-hitam. Nah itu adanya apa cikal bakal dari zat-zat karsinogenik dari hasil pembakaran yang hitam-hitam itu bisa menjadi karsinogenik yang dapat menimbulkan ke depannya kalau terlalu sering gitu ya, dan ke depannya mungkinnya tidak sekarang efeknya itu bisa menyebabkan kanker, seperti itu Bu Lilis ya. Untuk Bu siapa tuh, Bu Risma ya, semoga Bu siapa tadi ya, bukan Bu Risma, Bu dari ya, yang namanya Kota Bandung. Ibu Kota Bandung ya, ibu-ibu di Kota Bandung, salah satu ibu di Kota Bandung ya. Ya, siap Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Ibu Risma, izin bertanya, tadi saya baca kalau nggak salah dikurangi minuman seperti mengandung kafein, ada coklat. Kalau misalnya sedang hamil minum susu rasa coklat itu bagaimana? Enggak apa-apa Bu, boleh ya, mau susu rasa coklat, susu rasa stroberi gitu ya, karena biasanya ibu apa kalau susu itu kan berarti dominannya bukan kafeinnya ya, tapi kalau coklat gitu ya, kalau terlalu banyak ada sih beberapa coklat itu terlalu banyak dia juga mengandung kafein gitu ya, tapi kalau misalnya susu coklat enggak dominan gitu ya Bu, bukan itu apa dominannya, tapi yang kita lihat untuk segi positifnya aja, kalsiumnya, proteinnya ya yang kita cari, yang kita dapatkan dari susu. Jadi kalau susu coklat mah nggak masalah, nggak apa-apa Bu. Itu ya Bu Risma ya. Ya, ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Kota Bandung juga. Untuk ibu hamil, kegiatan seperti mengecat rambut, smoothing, dan sejenisnya apakah aman dan diperbolehkan usia kehamilan berapa minggu? Oke, ini kalau misalnya mengecat rambut, smoothing, dan sejenisnya, ini sebenarnya di luar kompetensi saya sebagai seorang ahli gizi ya.
saya kurang paham kalau soal ini ya, mungkin nanti bisa ke ahli kecantikan atau kalau ada bidan ya, ada ibu bidan bisa ditanyakan. Tapi kalau seingat saya gitu ya, kalau dulu kita ada apa yang sebaiknya dihindari karena adanya zat-zat retinol apa ya, yang lupa itu yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita, dan karena takutnya nanti akan masuk ke dalam janin. Tapi nanti boleh di cross check lagi ya, punten untuk yang ini saya takut kurang tepat gitu ya untuk menjawabnya. Jadi mungkin nanti bisa mencari lagi ya Bu ya ke narasumber yang lebih paham tentang ini. Tapi kalau untuk vitamin ya Bu ya, untuk vitamin ini memang ada upper limitnya ya. Tapi selama kita konsumsi dari makanan, saya rasa itu tidak akan mencapai sampai upper limit ya. Bagaimana untuk kalau misalnya kita konsumsinya vitaminnya itu dalam bentuk tablet gitu ya, bukan dari bahan makanan yang alami gitu ya. Nah, kalau misalnya konsumsi vitaminnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter ataupun yang dianjurkan oleh pemerintah, contohnya untuk tablet tambah darah itu kan kandungannya di sekitar 90 mg gitu ya, itu masih aman. Jadi nggak masalah untuk dikonsumsi setiap hari gitu ya. Jadi kalau misalnya upper limitnya, setiap vitamin dan mineral itu ada upper limitnya masing-masing ya. Tapi kalau selama dikonsumsi dari bahan makanan yang segar gitu ya, atau yang alami, itu sebenarnya masih bisa ditolerir gitu ya. Kan kita juga nggak makan misalnya daging sampai 2 kilo gitu ya sehari, atau 5 kilo kan enggak ya. Jadi kalau dalam proporsi yang cukup, yang sewajarnya, itu kita nggak akan mencapai sampai upper limit. Kalau kalsium itu kayak sesuai kebutuhannya aja, 1000 miligram biasanya kebutuhannya ya. Dan kalau vitamin-vitamin, sebenarnya gini, kalau untuk vitamin-vitamin yang dalam bentuk kimiawi itu yang memang harus sesuai dengan rekomendasi dari dokternya ya. Kalau misalnya ibu-ibu nanti konsumsi vitamin lain gitu ya, nanti harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter, terutama untuk vitamin-vitamin yang memang disimpan gitu ya. Kalau vitamin C itu larut dengan air, vitamin C itu kan larut dari air ya, jadi kalau kelebihan juga akan dikeluarin. Tapi kalau misalnya A, D, E, K ya, itu bisa disimpan gitu ya. Nah, itu yang berbahaya. Nah, jadi untuk kalau dari makanan aman Bu, insya Allah. Tapi kalau vitamin yang dalam bentuk suplemen, itu harus sesuai dengan anjurannya. Kan di situ ada anjurannya biasanya kalau di di kemasannya. Itu mungkinnya Ibu Kota Bandung. Ya, sudah langsung dijawab untuk rangkaian vitaminnya ya Bu Iya, ya, pertanyaannya. baca. Ya, mungkin untuk yang mengecat rambut atau smoothing mungkin nanti boleh ditanyakan. Nanti kebetulan ada narasumber kita juga dari bagian obstetri. Nanti kita ketemu lagi di sesi webinar kelas ibu selanjutnya, mungkin bisa ditanyakan ya ibu-ibu semua. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Redmi 9A. Ibu, kalau gizi mikrokarbohidratnya, Bu, kalau makanannya diganti selain nasi pakai ubi atau singkong rebus, apa bisa Bu? Boleh banget Bu, Ibu Redmi. Boleh sekali ya, boleh, bahkan dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi zat makanan yang sumber karbohidrat yang beragam ya. Jadi malah dianjurkan untuk tidak selalu nasi, boleh diganti kentang, boleh diganti singkong rebus, boleh diganti ubi, itu sama-sama mengandung karbohidrat ya, dan sumber energi gitu. Jadi fungsinya sama, cuma nanti mungkin porsinya jumlahnya yang berbeda-beda. Misalnya kalau nasi 100 gram, kalau kentang 200 gram gitu ya. Kalau mie juga, kalau mie basah itu sekitar 200 gram, tapi kalau mie kering itu 25 gram, seperti itu. Nanti yang berbeda di porsinya saja, tapi beragamnya boleh sekali di di mix and match dan lainnya boleh. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lisna Herawati, apakah boleh ibu hamil mengkonsumsi susu murni KPBS? Ibu hamil mau konsumsi susu apa saja boleh ya, silahkan ya. Tapi tentunya yang kita anjurkan adalah susu yang kandungan gulanya tidak terlalu tinggi, artinya di sini tidak terlalu manis ya. Kemudian yang kedua juga, kalau misalnya bisa kalau dia ada berwarna-warna berasa-rasa gitu ya, tentunya dia ada zat tambah
bahan lainnya kan, entah itu pewarna, entah dia perisa, entah dia untuk wanginya gitu ya. Nah itu kalau kita kan untuk konsumsi yang originalnya. Tapi kalau misalnya yang rasa-rasa warna-warnanya yang terlalu mencolok, saya rasa bisa kita hindari ya. Kita boleh konsumsinya yang rasa originalnya saja, yang memang rasa vanila atau yang putihnya. Seperti itu, dan rasanya juga yang nggak terlalu manis ya. Seperti itu mungkin untuk Bu Lisna. Jadi selain dari merek juga mungkin dilihat juga dari dilihat diraba jerat terawang dong. Apalagi susu basi jangan sampai ya Bu Lilis ya. Iya. Dan selanjutnya juga ini ada dari Ibu Winnie, izin bertanya, Bu, bagaimana kalau ibu hamil tidak sama sekali mengkonsumsi susu hamil? Oke, ini banyak sering terjadi karena di Indonesia ini memang kita itu bukan milk drinker ya Bu ya, jadi bukan tipikal masyarakat yang suka minum susu gitu ya. Nah ini yang menyebabkan salah satunya tinggi badan orang Indonesia itu katanya rata-rata terpendek di dunia gitu ya. Sedangkan kita lihat orang-orang Belanda itu rata-rata tinggi badannya paling tinggi di dunia karena mereka konsumsi susunya sangat banyak gitu ya, termasuk milk drinker yang tinggi gitu konsumsi susunya di negara Belanda itu. Ya, dari kalau untuk ibu hamil gimana nih nggak mau konsumsi susu, yang dibutuhkan di susu apa sih? Kita ada protein gitu ya, yang kita butuhkan ada kalsium gitu ya, sehingga kalau kita nggak mengkonsumsi itu tentunya kita harus mengkonsumsi makanan lain yang mengandung zat gizi tersebut ya. Jadi yang ada kalsiumnya misalnya ada di teri medan, ada di kedelai itu ada apa namanya kalsiumnya. Selain itu juga biasanya kita juga dikasih suplemen ya, karena kebutuhan kalsium pada ibu hamil itu meningkatnya cukup tinggi kebutuhannya sehingga harus dipenuhi dari makanan ataupun dari suplemen kalau nggak cukup dari makanan ya. Tapi kalau dari sama sekali nggak mau gitu ya minum susu ya harus digantikan dengan yang ada di makanan lainnya gitu ya, sumber entah itu sumber kalsiumnya, entah itu sumber proteinnya gitu ya, dan vitamin D-nya dan lainnya seperti itu. Jadi bisa dicari dari sumber bahan makanan lain. Tapi kekurangannya adalah negatifnya kita tidak bisa mendapatkan yang zat gizi yang ada di kalsiumnya yang spesifik, susu yang ada spesifik zat gizi spesifik yang ada di dalam susunya itu gitu ya. Tapi kalau selama bisa disubstitusi dari bahan makanan lain silahkan ya. Tapi rekomendasinya konsumsi ya. Ya. Ini dari Ibu Mutiara Gasani, izin bertanya Bu, kalau makan sayuran mentah itu nggak boleh ya? Tapi kalau makan mentimun sama tomat mentah itu bagaimana? Ya, kalau di Sunda nih kan suka banget ya lalapan gitu ya, yang mentah-mentah ya. Sebaiknya memang kalau untuk ibu hamil kita cuci yang bersih gitu ya, kemudian kita lakukan pengolahan sebentar saja, entah direbus sebentar, di blanching atau apapun ya, supaya kita terhindar dari bakteri-bakteri yang mungkin masih ada ataupun kontaminan-kontaminan yang lainnya yang ada di sayuran mentah gitu ya. Kalau misalnya mentimun dan tomat mentah itu gimana? Selama dia kita mencucinya dengan bersih, kita pastikan itu sumbernya baik gitu ya, bagus ya, silahkan boleh dikonsumsi ya, boleh-boleh saja dikonsumsi ya, nggak dilarang gitu ya. Cuman ya harus dicuci yang bersih, kemudian harus pastikan lah kalau kan yang ditakuti selain adanya kontaminan, ada misalnya yang menggunakan pestisida dan lainnya ya. Nah itu yang kita hindari sebenarnya ya. Jadi tadi yang zat-zat aditif ataupun kontaminan lainnya. Tapi selama kita bisa meyakinkan itu tidak ada, ya kita konsumsi saja. Atau misalnya kalau untuk mengurangi, kalau mentimun kita kupas luarnya ya. Jadi kalau ada kontaminan kita mengurangi resiko yang ada di dalam kulit si mentimunnya itu sendiri. Ya itu Bu Mutiara ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Lina Marliana. Izin bertanya, kadang dokter menyarankan ibu hamil untuk makan es krim kalau di USG hasil taksiran berat janinnya kurang dari usia kehamilannya. Seberapa efektifkah pemberian es krim, dan es krim yang seperti apa atau merek apa? Sebenarnya gini Bu, kalau misalnya taksiran berat badannya di akhir gitu ya, suka kurang dari usia kehamilan, sebenarnya kan yang dibutuhkan adalah energi
Ya, maksudnya itu. Jadi di es krim tuh ada apa? Di es krim itu, Bu, dia tuh ada susu, kemudian dia ada gula, kemudian dia apa namanya menggunakan krim gitu ya. Kalau ada yang susu yang ditambahkan krim sehingga kandungan energinya menjadi tinggi. Makanya kan kalau orang yang diet jangan makan es krim gitu ya, kandungan energinya yang tinggi. Jadi kalau misalnya di apa maksud dan tujuannya untuk suruh makan es krim gitu ya, untuk meningkatkan asupan energi si ibunya terutama ya. Jadi kalau misalnya pun dari bahan makanan lain juga boleh yang tinggi kandungan energinya. Misalnya ibu punya ada makaroni skutel gitu ya, itu kan juga padat dan tinggi kandungan energinya. Terus apalagi misalnya cake gitu ya, kue itu juga kandungan energinya sama tinggi gitu ya. Jadi satu potong itu bisa 150 sampai 200 kilokalori gitu ya. Kalau kita makan nasi kan harus 2 centong, 1 centong ya. Tapi cake segede gini, satu potong gini ya, itu ada 150 sampai 200 kalori. Jadi silahkan, tujuannya sebenarnya itu untuk meningkatkan asupan energi dari ibunya. Tapi kalau apakah seberapa efektif es krim gitu ya, itu ya tergantung ya, dan mereknya mungkin juga nggak ngaruh ya. Kalau merek yang ngaruh adalah kandungan energinya, Bu, dari suatu makanan tersebut. Itu mungkin Bu Lina. Selanjutnya dari Bu Soleha. Bu, izin bertanya, saya sedang hamil usia 12 minggu, lingkar lengan saya 23 cm, dan berat badan pun sangat sulit untuk bertambah, karena mual muntah dan sulit untuk masuk makanan. Bagaimana cara mengatasi agar kebutuhan janinnya bisa terpenuhi? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran untuk multivitamin yang bisa dikonsumsi untuk ibu hamil yang KEK? Baik, terima kasih banyak Bu Saliha. Ya, jadi yang harus kita garis bawahi di sini ketika seorang ibu KEK, judulnya kekurangan energi kronis ya, defisiensi energi, sehingga yang dibutuhkan adalah asupan energinya yang ditambah. Energi itu ada di mana? Ada di makanan. Makanannya contohnya di mana sumber energi, makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, makanan-makanan yang mengandung lemak itu tinggi energinya ya. Jadi kalau ibu mengalami mual dan muntah, strateginya adalah konsumsi makanan yang porsinya kecil tapi kandungan energinya tinggi. Ya, contohnya tadi yang seperti saya sebutkan ya Bu ya, ada misalnya ibu bikin makaroni skutel itu, atau ibu bikin puding roti, ibu masukin ada roti, ada susunya, ada telurnya, terus kita kukus atau kita bakar ya. Nah itu dimakan sehari 2 kali, misalnya pagi untuk selingannya, untuk selingan sore gitu ya. Nah itu salah satu tips dan triknya. Jadi konsumsinya makanannya frekuensinya lebih banyak, porsinya lebih sedikit-sedikit, karena kan kalau mual muntah tuh biasanya porsinya terlalu banyak, itu yang bikin mual dan bikin pengen muntah gitu ya, karena terlalu banyak kan bengah gitu ya istilahnya. Jadi disedikit-sedikitin tapi frekuensinya lebih sering. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang porsinya kecil tapi kandungan energinya tinggi. Yang tadi saya contohin itu ya Bu ya, contohnya seperti itu, atau makaroni skutel, atau misalnya ada biskuit yang energinya tinggi, misalnya yang dari pemerintah, itu juga bisa dikonsumsi. Kemudian makanan yang apa ya, biasanya yang berkuah dan beraroma terlalu tajam juga biasanya itu kita hindari ya, biasanya bikin lebih mual ya, bikin roti bakar itu biasanya yang inilah lebih ringan-ringan dan enak gitu ya dikonsumsi dan mengurangi mual dan muntah. Bisa konsumsi buah-buahan juga ya, untuk kalau ngerasa sepet gitu mual ya, kalau ngerasa mual, tapi hati-hati jangan buah-buahan yang terlalu asam ya. Kemudian ya itu ya, jadi mengatasi agar kebutuhan janinnya bisa terpenuhi. Jadi harus konsumsinya satu makanan yang tinggi energinya ya. Untuk multivitamin untuk ibu KEK ya sama aja sebenarnya, kalau multivitaminnya ya mengandung zat besi, asam folat gitu ya. Kemudian ada zinknya ya, itu bisa dikonsumsi, kalsium ya, tapi tentunya harus sesuai dengan rekomendasi ya Bu kalau multivitamin, karena dia kalau terlalu banyak juga tidak bagus untuk tubuh kita, terutama vitamin-vitamin yang bisa mengendap di dalam tubuh gitu ya. Itu mungkin Ibu Salehah ya, semoga bermanfaat. Ya, dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari ibu-ibu semua, boleh langsung dibuka mikrofonnya.
Mungkin dari petugas kesehatannya di sini atau dari ibu-ibu kader tingkat kelurahannya, kami persilahkan jika masih ada pertanyaan. Bagaimana ibu-ibu semua? Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari pengalaman sharing dari pasien-pasiennya, jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Mumpung ada ibu dari bagian gizi kita menyempatkan pada webinar kali ini. Mungkin ibu-ibunya udah mulai siap-siap masak nih, Bu Lilis. Siap-siap masak, Udah bapak-bapaknya mau pada siap-siap masak. Jumatan ya. Cukup jelas ibu-ibu semuanya? Satu lagi Bu, ada pertanyaan pada kolom chat dari Ibu Hani Maulani. Bentar. Ibu izin bertanya, saya hamil 24 minggu. Dari awal hamil sampai sekarang berat badan saya selalu turun. Tapi alhamdulillah dedenya naik berat badannya. Bagus tidak Bu kalau selama hamil bebeknya tidak naik tapi dede bayinya naik? Ya, kalau misalnya tentunya kalau kenaikan berat badan juga menjadi satu proksi indikator ya. Maksudnya kenaikan berat badan ibu ini menjadi salah satu proksi indikator bahwa kenaikan dari berat badan dari anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya berat badannya sampai sekarang selalu turun gitu ya, tapi berat badan adiknya kalau di USG misalnya terlihat naik ya, bikin ibunya senang mungkin ya, oh nggak naik tapi berat badan adiknya naik nih gitu ya. Nah ibu-ibu juga hati-hati ya kan, kalau di USG juga mungkin ada ada biasnya gitu ya, ada kemungkinan perbedaan dengan nantinya ketika dilahirkan. Oleh karena itu kalau anjuran dari saya, ibu juga harus memastikan kalau berat badan ibunya juga naik ya, untuk memastikan cadangan dari ibunya juga cukup, karena bukan buat nanti pas ibunya sekarang hamil dan anaknya berat badannya naik ya Bu ya dalam kandungan, tapi juga nanti ibu persiapan untuk menyusui, persiapan untuk melahirkan ya. Jadi ketika nanti melahirkan kan butuh energi, butuh cadangan ketika mau menyusui ya, butuh cadangan zat gizi. Kalau misalnya ibu berat badannya malah turun tidak naik, tentunya ini akan menjadi masalah, terutama untuk ketika nanti melahirkan ataupun ketika nanti untuk menyusui ya, karena dibutuhkan cadangan-cadangan zat gizi gitu ya. Kalau kalau kita melahirkan dan ketika nanti menyusui itu kan butuh cadangan. Jadi kalau misalnya nggak naik, turun kan itu artinya ada zat gizi yang istilahnya ada yang dibongkar, ada yang dikeluarkan, ada yang dikorbankan gitu ya, ada yang dikorbankan. Jadi pastikan berat badan ibunya juga ikut naik ya. Sesuai anjuran tentunya ya naiknya. Bagaimana? Ada lagi yang ditanyakan? Ari durian boleh nggak Bu untuk ibu hamil? Misalnya pengen pisan Bu saya teh makan durian kumaha eta teh? Ya Bu, dari Ibu di Puskesmas Pasirluyu ya. Kalau durian sebenarnya kan kalau yang tidak direkomendasikan kalau terlalu banyak karena ada gasnya itu loh Bu. Ya, jadi kalau ada orang yang konsumsi durian terlalu banyak, ini kalau ada gasnya ini yang membuat orang jadi mual gitu ya, jadi perutnya tuh kembung dan gak nyaman, itu yang dihindari. Tapi kalau ibu pengen banget itu konsumsi, ya mangga silakan 1-2 mah, itu tidak akan membuat perut kembung. Yang nggak boleh itu satu sirah nyerira gitu ya Bu ya, satu besar sendirian ya tentunya tidak direkomendasikan gitu ya Ibu. Ya, kalau sate kambing Bu, sate-sate yang itu boleh nggak Bu? Silakan, boleh selama dia matang ya, matang sempurna dan juga tidak maksudnya matangnya tuh bener gitu, sempurna, tidak mentah dan juga tidak terlampau matang sampai hitam gitu Bu. Ya, makasih Bu. Ya. Jadi boleh ya Bu ya sebenarnya makan durian, tapi harus
ingat batasannya seperti Iya. itu ya. Jadi semua ibu hamil tuh sebenarnya berdampingan sih ya Bu ya antara mitos dan fakta. Terutama mungkin di sini juga tidak menutup mata di kita kan misal orang tua kita ya biasanya aduh udah kata orang tua teh harus seperti ini padahal yang lebih jelasnya ibu hamil itu sebenarnya tidak ada larangan dari segi makanan apapun asalkan takarannya disesuaikan seperti itu ya Bu ya. Mungkin dari Kelurahan Wates Ibu Betty ada yang ditanyakan, sudah membuka mikrofonnya. Atau dari yang lainnya kami persilahkan. Mumpung masih ada waktu beberapa menit lagi sebelum ibu-ibu semua menyiapkan buat bapak-bapaknya Jumatan jadi istri solehah di hari Jumat. Atau cukup jelas ibu-ibu semuanya? Oh ini satu lagi dari Ibu Mutiara Gasani, Bu. Izin bertanya lagi, Bu. Kalau minum air kelapa itu boleh enggak ya? Masih di mute, Bu. Mohon maaf tadi sempat di-mute dulu. Boleh Bu, silahkan boleh minum air kelapa ya. Kalau misalnya tadi ibu-ibu kalau ada yang terlalu enak kalau minum air putih terlalu banyak supaya untuk bisa memenuhi kebutuhan cairannya mau diganti pakai air kelapa, mau air misalnya jus buah silahkan boleh ya. Jadi boleh konsumsi air kelapa diperbolehkan ya. Tidak ada larangan sebenarnya. Jadi tidak ada larangan ya, Iya. Bu. Nah, ini dari Ibu Betty, ada yang tanyakan, Bu? Dari Kelurahan Wates RW 04. Ini ada yang bertanya enggak kata aku tuh. Terpijit ya mungkin ya, Bu ya. Ada yang tanyakan, Bu? Mangga kami persilakan. Cekap, Bu. Masih ada lagi enggak ibu-ibu semuanya? Untuk materi mungkin nanti kita share di WAG grup untuk bidan koordinator ya ibu-ibu semua. Nanti boleh dari web kelurahan-kelurahannya, boleh nanti minta di sharing dari bidan koordinator masing-masingnya. Mungkin apabila cukup jelas kegiatan kita pada hari ini kita akhiri aja ya Bu ya. Untuk webinar kelas Ibu hari ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Witri yang sudah setia memaparkan materinya kurang lebih selama 1,5 jam dari pagi terkait pesan gizi seimbang bagi ibu hamil ini. Semoga apa yang dipaparkan dari Ibu Witri ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi plus tangan buat kita semuanya. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf, kebetulan Ibu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sama Ibu Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi lagi ada kegiatan yang lain, tidak dapat menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua, baik dari ibu hamil, kemudian dari perwakilan dari Ketua PKK Kelurahan masing-masing beserta bidan koordinatornya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika dalam saya memandu kegiatan pada pagi hari ini ada tutur kata atau yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih kembali buat narasumber kita yang telah menemani kita dari pagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari perwakilan dari panitia. Dan semoga Ibu tidak kapok ya Bu ya untuk mengisi lagi acara kita di kemudian hari. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Lilis dan ibu-ibu semuanya sehat selalu ya. Lancar untuk kehamilannya. Amin. Mangga izin live ya. Nuhun. Mangga.